Baiklah, saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi buku besar dan buku besar pembantu, kewajiban dan beban. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada kalanya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Ayu Manggopa, yang kedua Eugenia Monika, yang ketiga Injilita Lakada, yang keempat Marcella Makawekes, yang kelima Nur Laila Hasan, yang keenam Rizka Artika, yang ketujuh Yunlika Tampung Angoy, saya sendiri, yang kedelapan Ignatius Vendri Pemba, yang kesembilan De Gloria Tabaru, dan yang ke-10 ada Tamara Tampu Bolon. Nah, itu adalah nama-nama anggota kelompok kami. Saat ini kita masuk dalam pembahasan mengenai materi buku besar dan buku besar pembantu, kewajiban dan beban. Kegiatan belajar 1, buku besar dan buku besar pembantu kewajiban jangka pendek. A. Kewajiban jangka pendek. Yang sering masuk dalam kategori kewajiban utang jangka pendek pada perusahaan adalah 1. Utang dagang, 2. Utang gaji karyawan, 3. Utang beban listrik dan telepon, yang keempat, pendapatan diterima di muka, dan yang kelima, lain-lain. B. Buku besar kewajiban jangka pendek. Pada prinsipnya, pencatatan transaksi kewajiban jangka pendek tidak berbeda dengan pencatatan transaksi aktiva. Perbedaannya, transaksi untuk akun kewajiban jangka pendek akan bertambah di sebelah kredit, sedangkan akun aktiva akan bertambah di sebelah debit. Dan sebaliknya, akun kewajiban jangka pendek akan berkurang jika ditempatkan di sebelah debit. Kita masuk pada contoh. PT Utama Karya mencatat transaksi pembayaran gaji karyawan bulan Desember yang baru akan dibayar pada awal Januari sebesar Rp43 juta. 1. Gaji karyawan divisi penjualan Rp16 juta. 2. Gaji karyawan divisi direksi Rp18 juta. 3. Gaji karyawan divisi administrasi dan umum Rp6 juta. 4. Gaji karyawan divisi satpam Rp7 juta. Maka, jurnal yang akan dibuat PT Utama Karya per 31 Desember adalah sebagai berikut. Gaji karyawan divisi penjualan masuk pada sisi debit Rp16 juta. Gaji karyawan divisi direksi masuk pada sisi debit Rp18 juta. Gaji karyawan divisi administrasi dan umum masuk pada sisi debit Rp6 juta. Gaji karyawan satpam masuk pada sisi debit Rp3 juta. Dan utang gaji masuk pada sisi kredit Rp43 juta. C. Pendapatan diterima di muka. Begitu juga untuk pencatatan pendapatan diterima di muka yang dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek. Pendapatan diterima di muka merupakan kewajiban jangka pendek karena diharapkan dapat diakui sebagai pendapatan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dalam tampilan ini kita juga dapat melihat pencatatan buku besar pembantu. Contoh dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut. PT Gajah Mada Motor pada tanggal 9 Januari 2012 telah menerima uang muka untuk penjualan 10 unit kendaraan sebesar Rp200 juta. Harga jual 10 unit kendaraan tersebut adalah Rp2 miliar. Kendaraan akan diserahkan 3 bulan kemudian. Pada tanggal 9 Januari tersebut, perusahaan belum mau mencatat transaksi tersebut sebagai pendapatan. Maka perusahaan akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 9 Januari, kas pada pendapatan diterima di muka sebesar Rp200 juta.
Jika 3 bulan ke depan transaksi telah terjadi dan pembayaran oleh klien belum dilakukan, maka perusahaan akan menjurnal balik pendapatan diterima di muka tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 9 April, piutang sebesar Rp1.800.000.000, pendapatan diterima di muka sebesar Rp200.000.000 pada pendapatan sebesar Rp2 miliar. Belajar 2. Buku besar dan buku besar pembantu kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang adalah utang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Utang jangka panjang pada umumnya timbul apabila perusahaan membutuhkan tambahan dana. Contoh-contoh dari utang jangka panjang antara lain: yang pertama, utang bank jangka panjang; yang kedua, utang kontrak jangka panjang; dan yang ketiga, utang obligasi. Contohnya, PT Utama Karya dalam mengembangkan usahanya membutuhkan dana untuk membuat produk tekstil dari bahan wol. Jika menggunakan dana sendiri akan mempengaruhi operasional perusahaan karena dana yang dibutuhkan cukup besar, yaitu sebesar 12 miliar. Setelah diadakan rapat umum pemegang saham atau RPUPS, manajemen perusahaan akhirnya memutuskan untuk menerbitkan obligasi sebanyak 1.200.000 lembar dengan harga 10 juta per lembar. Penerbitan obligasi dilakukan tanggal 5 Januari 2012 dan akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Bunga obligasi sebesar 9% akan dibayar tiap tanggal 5 Januari dan 5 Juli. Permintaannya, buatlah jurnal 5 Januari 2012 jika semua obligasi terjual. Perhitungan dan jurnal untuk pembayaran pada tanggal 5 Juli 2012. 3. Memasukkan jurnal ke dalam buku besar, neraca dan rugi laba pada 31 Desember 2021. Untuk penyelesaian jurnalnya, teman-teman bisa melihat tayangan slide yang ada di samping. Pelajaran 3, buku besar dan buku besar pembantu beban dan pendapatan. A. Akun beban. Beban secara umum diartikan sebagai suatu pengorbanan yang dilakukan berupa harta, benda atau kekayaan untuk memperoleh dan mencapai tujuan. Beban akan terjadi setiap saat atau saat tertentu yang disesuaikan dengan kebiasaan. Contoh, akun beban yang umum pada perusahaan adalah beban yang pertama gaji, yang kedua bunga, yang ketiga transport, yang keempat listrik dan telepon, yang kelima sewa, yang keenam langganan koran atau surat kabar, dan yang ketujuh penyusutan dan lain-lain. Sebagai contoh, perhatikan beberapa transaksi berikut. Kemudian masukkan ke dalam jurnal dalam buku besar perusahaan. Transaksi PT Alam Permai selama bulan Januari 2012 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 membayar gaji direksi 38 juta, tanggal 2 membayar gaji divisi marketing 24 juta, tanggal 3 membayar gaji divisi administrasi dan umum 20 juta, tanggal 4 membayar rekening telepon dan listrik 14 juta. Tanggal 5 membayar bunga penjualan 17 juta, tanggal 6 membayar beban sewa ruang pameran 5 juta, tanggal 7 mencatat beban upah borongan perbaikan ruang yang akan dibayar bulan berikutnya 11 juta. Tanggal 8 mencatat beban penyusutan aktiva tetap perusahaan 7.500.000. Dari transaksi tersebut, maka kita akan melakukan penjurnalan sebagai berikut. Tanggal 1 beban gaji direksi di sebelah debit 38 juta, kas di sebelah kredit 38 juta. Tanggal 2 beban gaji divisi marketing di sebelah debit 24 juta, kas di sebelah kredit 24 juta. Tanggal 3 beban gaji divisi administrasi dan umum di sebelah debit 20 juta, kas di sebelah kredit 20 juta. Tanggal 4 beban listrik dan telepon di sebelah debit 14 juta, kas di sebelah kredit 14 juta. Transaksi kelima, beban bunga penjualan sebelah debit 17 juta, kas sebelah kredit 17 juta,
Transaksi ke-6 beban sewa sebelah debit 5 juta, kas sebelah kredit 5 juta. Transaksi ke-7 beban upah sebelah debit 11 juta, utang upah sebelah kredit 11 juta. Transaksi ke-8 beban penyusutan sebelah debit 7.500.000, akumulasi penyusutan sebelah kredit 7.500.000. Dari jurnal tanggal akan kita masukkan ke buku besar dan buku besar pembantu sebagai berikut. Bagian B, akun pendapatan. Dalam PSAK 23 referensi 2009, disebutkan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal perusahaan. Pendapatan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan atau sales, penghasilan jasa atau fees, dividen, dan royalti. Pendapatan dalam laporan keuangan masuk dalam kelompok laporan laba rugi atau income statement. Sekarang, mari kita perhatikan transaksi di bawah ini yang berhubungan dengan pendapatan. Transaksi PT Alam Permai selama bulan Januari 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima pendapatan pemeliharaan ruangan dari PT Buana Cipta sebesar Rp42 juta melalui kas. Yang kedua, menerima pendapatan perbaikan ruang kantor PT Indah Lestari sebesar Rp127.500.000 melalui bank. Yang ketiga, menerima bukti penerimaan layout kantor CV Bangun Sarana sebesar Rp165 juta. Pembayaran akan dilakukan 2 bulan ke depan. Dari transaksi tersebut, PT Alam Permai akan membuat jurnal sebagai berikut. Transaksi pertama, kas sebelah debit 42 juta, pendapatan pemeliharaan sebelah 42 juta. Transaksi kedua, bank sebelah debit 127.500, pendapatan perbaikan sebelah kredit 127 juta. Transaksi ketiga, piutang sebelah debit 165 juta, pendapatan layout sebelah kredit 165 juta. Jika jurnal tersebut kita masukkan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu, maka akan tersusun buku besar. Akun tersebut sebagai berikut.